Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Nah, saudara masih dalam serial tentang melayani. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali saudara saya berjumpa dengan rekan-rekan yang saya tahu awalnya mereka melayani Tuhan dengan begitu setia, dengan begitu menggebu-gebu, dengan begitu berapi-api. Haleluya. Tapi setelah berjalan dengan waktu, setiap kali saudara terkasih dalam Tuhan, saya ketemu dengan mereka, ada di antara mereka memang masih melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi ada beberapa mereka ternyata sudah mundur dari pelayanan. Haleluya, sangat disayangkan sekali saudara. Dan waktu saya tanya sama mereka, kenapa sekarang sudah tidak seperti dulu lagi, tidak melayani dengan berapi-api bahkan mundur. Saudara, hal yang menyedihkan hati saya sebagai seorang hamba Tuhan. Banyak mereka berkata bahwa ternyata mereka sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mereka merasa tidak ada keadilan dari Tuhan. Haleluya. Mereka dalam tanda kutip kecewa dari Tuhan. Mereka merasa orang yang tidak sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, apapun yang mereka inginkan Tuhan kasih. Tapi mereka yang sudah sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, mereka merasa kok Tuhan tidak pernah mendengar atau menjawab apa yang mereka inginkan. Saudara terkasih, kalau kita melihat hal-hal seperti ini, benarkah bahwa kalau kita melayani Sang Raja seperti itu? Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau ya pemimpin di dunia ini mungkin saja bisa ada seperti itu karena masih manusia. Tapi saya mau jamin dan pastikan bahwa Raja di atas segala raja yang kita layani tidak seperti itu. Karena Dia adalah Allah yang setia dan adil. Setia dalam hari ini kita belajar bagaimana Tuhan pasti ya mengetahui apa yang terbaik buat saudara dan saya melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, oleh sebab itu supaya kita mengerti dalam melayani dan kita tidak menuntut terus kepada Bapa kita di surga, kita harus mengerti dulu saudara. Dalam Injil Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai ke-16 itu dengan jelas menceritakan bagaimana pemilik kebun anggur mencari pegawai-pegawai untuk mempekerjakan di kebun anggurnya. Nah, saudara, ada beberapa hal yang menarik di sini yang kita akan belajar supaya kita tidak terjebak dalam melayani dan kita kecewa lagi kepada Raja kita. Haleluya. Yang pertama saudara, kita lihat langsung dalam Injil Matius pasal 20 ini. Dan langsung kita lompat ayat yang ke-15. Dikatakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara terkasih dalam Tuhan, dari sini kita belajar bahwa seorang pemilik kebun anggur, ya saudara terkasih dalam Tuhan, itu berhak atas segala sesuatu yang dia miliki. Sama, saudara punya handphone, saudara berhak mempergunakan handphone seperti maunya saudara. Haleluya. Oleh sebab itu waktu kita melayani Sang Raja, kita harus mengerti dulu bahwa Sang Raja itu adalah pemilik segalanya, termasuk pelayanan yang dipercayakan kepada setiap kita. Oleh sebab itu Dia akan mengatur sesuai dengan kehendak hatinya, rencananya. Jangan pernah protes, jangan pernah marah, jangan pernah kecewa lagi. Sebab kalau memang ini pelayanan punya Dia, biarlah Dia yang berdaulat penuh buat pelayanan kita. Kadang kita dibalik satu hal dan dua hal yang kita rasakan yang tidak enak, mungkin secara manusia memang menyakiti. Tapi kalau kita sadar bahwa itu milik Tuhan, kita tidak akan pernah terluka lagi. Sebab apapun yang diaturnya, pasti itu yang terbaik buat kebun anggurnya. Dan terbaik juga buat saudara dan saya. Mungkin hari ini saudara melihat sesuatu yang saudara rasa tidak adil. Tapi di balik semuanya itu pastilah Raja di atas segala raja sedang merancangkan juga yang terbaik. Kalau saudara bisa jaga hati, ada hal promosi yang akan saudara dapatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hal yang kedua yang kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita mundur sedikit dari Injil Matius pasal 20 ini. Ayat yang ketiga dikatakan, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Saudara,
Ya, dalam konteks ini sang raja waktu mencari pekerja untuk kebun anggurnya, dia sampai turun kemana-mana, termasuk juga sampai turun ke pasar. Dan dia ajak untuk bekerja. Dia melihat bahwa orang-orang ini cuman saudara terkasih dalam Tuhan ada di lokasi-lokasi tersebut. Dan mereka sebetulnya adalah pengangguran-pengangguran. Akhirnya Tuhan bilang, ayo kamu bantu saja di kebun anggur saya. Saudara, mereka mendapatkan anugerah. Oleh sebab itu hal yang kedua, sama seperti saudara dan saya, kalau hari ini ya dipanggil, dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Melayani adalah sebuah anugerah. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, tadinya kita memang gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Tapi kalau dipercayakan sekarang, itu adalah anugerah. Jangan kita waktu diatur sama sang raja pemilik segalanya tersebut, kita selalu kecewa dan kita mau mengatur balik. Sudahlah, cukupkan diri saudara. Kalau hari ini saudara diberikan anugerah seperti itu, ya saudara bersyukur saja kepada Tuhan. Sebab kalau kita tahu melayani adalah anugerah, apapun itu kita gak gampang iri hati, kita gak gampang kecewa. Sebab memang kalau ada hari ini pun itu karena anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hal yang ketiga yang saya ingin sampaikan kepada saudara, masih dalam serial tentang kebun anggur, pemiliknya adalah sang raja. Saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang ketiga dalam melayani, saudara harus tahu bagaimana sang raja ya mampu menilai para pekerjanya. Dia mampu ya memberikan dengan keadilan yang seadil-adilnya. Jadi saudara jangan takut, jangan pernah asumsi. Jangan pernah pikir negatif, karena yang rugi adalah saudara sendiri kalau saudara terluka dan saudara mundur dari melayani sang raja. Sebab sesungguhnya sang raja di dalam kebun anggur ini, bahkan dalam cerita-cerita kebenaran firman Tuhan lainnya, waktu kita menjadi hamba yang setia, ada reward yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang ketiga, biarlah kita mengerti bahwa Tuhan sanggup menilai para pekerjanya, termasuk saudara dan saya. Bagian kita, lakukan saja yang terbaik dalam kita melayani Tuhan. Biarlah Dia yang menilai, biarlah Dia memberikan reward, biarlah Dia yang mengatur segala sesuatunya. Yang jelas, di saat saudara setia, saya pastikan bahwa Tuhan akan memberkati hidup saudara dan memeliharanya. Haleluya, Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan. Kalau ada di antara hari ini kami sedang kecewa, biarlah Engkau balut, Engkau bebat hati kami. Kembalikan kami kepada esensi awal pada saat kami melayani sang raja. Bahwa kalau kami melayani, bahwa Engkau adalah pemilik segalanya. Dan apa yang Kau percayakan ini adalah anugerah buat kami. Dan kami percaya bahwa apapun keputusan-Mu, bahwa Engkau punya kedaulatan seadil-adilnya buat kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan untuk terus melayani sang raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.